Shalom, salam damai sejahtera, Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat dan tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita di tengah situasi yang kurang baik ini, di tengah penyebaran wabah corona ini. Kiranya kita semua diberikan kesehatan, yang sehat terus sehat, dan yang sakit Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SPD, dalam permenungan harian kita, Embun Sabda, di hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, pada hari pesta dari Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas gunung. Saudara dan saudariku seiman, seperti saya katakan tadi, hari ini gereja mengajak kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, atau yang sering kita kenal dengan pesta transfigurasi. Pada pesta transfigurasi ini, tema saya ada 3 hal penting yang harusnya kita renungkan, harusnya kita refleksikan. Yang pertama adalah soal pewahyuan. Tuhan punya berbagai macam cara dalam mewahyukan rencananya pada kita manusia. Dan sering pewahyuan itu penuh misteri. Pewahyuan yang penuh misteri ini perlahan-lahan kemudian tersingkap seluruhnya, dan akhirnya kita manusia, kita bisa memahami segala rencana besar Allah lewat pewahyuan itu. Peristiwa pewahyuan Tuhan, peristiwa transfigurasi di atas gunung yang tinggi, di atas gunung Tabor, adalah peristiwa antisipatif akan kemuliaan anak manusia dalam kerajaannya kelak, seperti yang digambarkan oleh Nabi Daniel dalam penglihatannya yang kita dengar dalam bacaan pertama pada hari pesta ini. Peristiwa transfigurasi juga adalah peristiwa pewahyuan anak manusia yang adalah Sang Mesias lewat suara Bapa dari dalam awan. Suara Bapa di surga dari dalam awan yang mewahyukan anak manusia, putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Itu poin yang pertama. Hal penting yang kedua, poin yang kedua adalah soal pengukuhan. Pengukuhan kedudukan Tuhan Yesus. Dan pengukuhan ini terjadi dengan adanya suara yang datang dari balik awan. Suara dari Bapa di surga sendiri. Dan ini adalah penggenapan janji Allah sendiri, saudara dan saudariku seiman. Penggenapan janji Allah ini juga menjadi jelas dengan hadirnya 2 tokoh besar perjanjian lama dalam peristiwa transfigurasi ini, yaitu Musa dan Elia. Musa dan Elia hadir untuk membuktikan bahwa semua
nubuat dalam perjanjian lama tentang Sang Mesias, tentang anak manusia, kini menjadi satu kenyataan dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Allah sungguh menggenapi janjinya kepada umat kesayangannya. Itu poin yang kedua soal penggenapan janji Allah. Poin yang ketiga adalah soal iman. Peristiwa transfigurasi adalah jelas-jelas peristiwa iman. Peristiwa iman di mana kita diundang oleh Tuhan Yesus sendiri, kita yang mengikutinya, diundang Tuhan untuk mengukuhkan iman kita padanya. Dia tidak tinggal diam, Tuhan Yesus yang kita imani itu, dia kemudian sesudah peristiwa transfigurasi, dia turun untuk melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, di mana dia akan mengakhirinya di sana dengan penderitaan, salib, dan kemudian dalam kemuliaan kebangkitan dia alami. Yesus mengajak kita untuk juga seperti dia. Kita tidak tinggal dalam kenyamanan iman kita itu, tetapi tanpa takut kita juga berani untuk melalui tantangan-tantangan lewat penderitaan dan salib, dan tentunya kemudian bermuara pada kemuliaan kebangkitan. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang terus untuk tetap teguh dan setia dalam iman kita. Mari kita berjuang terus untuk menjadi teladan dalam beriman dengan tidak gentar menghadapi segala tantangan yang ada di depan kita, dan berjuang untuk terus setia dengan panggilan kekristenan kita ini, panggilan kemuridan kita, panggilan dalam mengikuti Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan syukur berlimpah atas segala rahmat dan karunia, terutama iman yang kami terima. Kami boleh mengimani Engkau, mengimani Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa dalam surga, bantulah kami agar kami setia dalam iman kami ini, agar kami teguh dalam iman kami ini, dan kami wujudkan iman kami itu dalam sikap hidup kami sehari-hari, tanpa takut dengan segala tantangan dan penderitaan yang menyertai perjalanan panggilan iman kami ini. Kami mohon berkat-Mu, mohon tuntunan-Mu, kami mohon bimbingan-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan serta-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha kita untuk tetap setia dan teguh dalam iman kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.